Perkenalkan, nama saya Jessica Dwi Harni. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan NIM 191041689. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dari Universitas Pancabakti Pontianak. Di video saya kali ini, saya akan membacakan jawaban-jawaban saya terhadap soal-soal dari ujian akhir semester Manajemen Pemasaran Internasional yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin SEMM. Oke, saya akan mulai membacakan dari soal bagian A yang bersangkutan dengan aktivitas mahasiswa di WhatsApp dan Google Classroom. Yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional dan mengapa? Ya, saya selalu hadir dalam kegiatan pertemuan kuliah manajemen pemasaran internasional. Alasan saya mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran internasional karena adalah bagi saya kuliah ini harus mengikuti prosedur dan juga manajemen pemasaran internasional ini mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi agar kedepannya dapat memperoleh banyak ilmu yang lebih luas dalam menjalankan manajer pemasaran internasional. Yang ke soal kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional secara daring? Jawabannya, saya menghadiri kuliah manajemen pemasaran internasional secara daring sebanyak 14 kali. Soal ketiga, apa-apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen pemasaran internasional secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari manajemen pemasaran internasional secara daring? Yang saya pelajari selama belajar MPI secara daring yaitu yang pertama, mempelajari pengertian tentang manajemen pemasaran internasional, mempelajari ruang lingkup manajemen pemasaran internasional, mempelajari strategi pemasaran produk luar negeri, mempelajari cara mengekspor barang ke luar negeri, mempelajari strategi promosi internasional, mempelajari bisnis internasional, mempelajari perilaku konsumen dalam lintas budaya dan perspektif internasional. Yang kedelapan, mempelajari the cultural environment of global markets. Yang kesembilan, hukum bisnis perdagangan internasional. Manfaat yang saya peroleh dalam mempelajari manajemen pemasaran internasional secara daring yaitu proses yang diajarkan akan membuat kita semakin mahir dalam melakukan pemasaran dan keahlian kita dalam berkomunikasi cukup dibutuhkan di dalamnya, serta pemasaran juga penting ketika ingin memberikan ide yang berguna dalam kehidupan kita. Soal keempat bagian A yaitu apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Yang pertama, meringkas materi yang disampaikan oleh pembicara dalam video. Yang kedua, meringkas 3 video pemasaran internasional dan membuat video record. Yang ketiga, meringkas strategi pemasaran produk luar negeri. Yang keempat, meringkas cara mengekspor barang ke luar negeri. Yang kelima, mempresentasikan strategi promosi internasional. Yang keenam, mempresentasikan materi bisnis internasional. Yang ketujuh, mempresentasikan perilaku konsumen dalam lintas budaya dan perspektif internasional. Yang kedelapan, mencari materi di Google tentang the cultural environment of global markets dan membuat video record. Yang kesembilan, mempresentasikan materi tentang hukum bisnis perdagangan internasional. Soal yang kelima, bagaimana kuliah daring MPI memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen pemasaran internasional? Kuliah daring MPI banyak memberi kesan kepada saya karena materi yang disampaikan sangat membantu saya dalam memahami mata kuliah tersebut, juga disertai dengan pemberian tugas yang dapat menambah dan mengasah lagi pengetahuan saya tentang manajemen pemasaran internasional, serta platform media yang digunakan dalam menyampaikan kuliah MPI seperti Google Classroom, WhatsApp, dan YouTube. Selanjutnya, soal bagian B yang berkaitan dengan teori-teori manajemen pemasaran internasional. Mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak asal jawab. Soal yang pertama ialah, mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Yang pertama, karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Yang kedua, karena budaya sangat penting dalam suatu negara identik dengan kebudayaan, jadi kita harus memahami lingkungan budaya pada negara tersebut agar terjalin hubungan baik antar negara. Soal kedua bagian B ialah, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Yang pertama, kejenuhan pasar domestik adalah makmur perusahaan yang berorientasi pada pertumbuhan perlu menciptakan pertumbuhan peluang pasar untuk menaikkan keuntungan. Yang kedua, persaingan adalah usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan.
Yang ketiga, peluang-peluang pasar adalah suatu bidang kebutuhan pembeli, suatu bidang kebutuhan pembeli di mana perusahaan dapat beroperasi secara menguntungkan. Yang keempat, kurva pengalaman yang tajam adalah fenomena produksi di mana biaya unit menurun seiring meningkatnya volume. Yang kelima, posisi pasar ceruk adalah sebagian tertentu dari keseluruhan pasar yang ingin disampaikan oleh suatu produk. Soal ketiga pada bagian B ialah apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor bernegara tujuan. Yang pertama, perbedaan mata uang antar negara pengekspor dan mengimpor. Yang kedua, adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara. Yang ketiga, perbedaan bahasa antar negara pengekspor dan mengimpor. Yang keempat, ada pengenaan biaya masuk yang tinggi. Yang kelima, adanya perbedaan ketentuan atau peraturan. Yang keenam, adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya. Yang ketujuh, proses dan prosedur ekspor impor yang panjang dan lama. Yang kedelapan, adanya perang yang dialami suatu negara dan perampok. Yang keempat, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan? Alasannya karena suatu perusahaan melakukan segmentasi pasar salah satunya yaitu demi meningkatkan efektivasi strategi pemasaran yang telah direncanakan dan juga agar lebih terarah serta sumber daya pada perusahaan juga dipakai secara efisien dan efektif. Segmentasi yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan yaitu yang pertama, segmentasi geografis, yang kedua segmentasi harga, yang ketiga segmentasi media, yang keempat segmentasi demografis, yang kelima segmentasi waktu. Beralih ke soal bagian C yang berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan manajemen pemasaran internasional. Setelah mahasiswa menonton video-video manajemen pemasaran internasional ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa. Teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut dan manfaat wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video manajemen pemasaran internasional yang mahasiswa tonton. Silakan buka link video ini yang bagian A. Video A berjudul Pemasaran Internasional versus Pemasaran Global. Makna dari judul yaitu pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan-kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan kepada para konsumen atau para pemakai lebih dari satu bangsa untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan pemasaran global mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan yang menekan upaya standarisasi, koordinasi lintas pasar, dan integrasi global. Teori-teori yang dijelaskan yang pertama, pengertian pemasaran internasional dan pasar global. Yang kedua, faktor pendorong pasar domestik menuju pasar internasional. Yang ketiga, jenis-jenis pemasaran internasional. Manfaat yang diperoleh dari video tersebut ialah dengan adanya pemasaran internasional ini dapat sangat memberikan gambaran yang penting bagi kami ketika kedepannya menjadi seorang pembisnis, di mana di dalam pemasaran ini juga membantu konsumen lebih mudah menemukan produk yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Video B berjudul Lingkungan Budaya dan Perilaku Konsumen dalam Pemasaran Global dan Bisnis Internasional. Makna dari judul video B ialah dalam perspektif pemasaran global lingkungan, kebudayaan penting untuk dua alasan. Alasan pertama adalah pemasar global secara konstan menghadapi isu yang membutuhkan pemikiran yang matang berkaitan dengan sejauh mana budaya setempat dapat mempengaruhi bauran pemasaran dari suatu produk. Alasan kedua adalah analisis terhadap lingkungan budaya seiringnya dapat memberikan insight atau wawasan mengenai peluang pasar. Teori-teori yang dijelaskan yaitu yang pertama, definisi budaya, yang kedua, elemen-elemen kebudayaan, yang ketiga, perbandingan antara budaya, yang keempat, pengaruh budaya terhadap bauran pemasaran, yang kelima, budaya organisasi, yang keenam, Global Customer Relationship Management atau CRM. Manfaat yang diperoleh dari menonton video B ialah dengan adanya terhadap pola perilaku konsumen dalam cakupan lintas budaya ini menunjukkan bahwa para pelaku bisnis internasional membutuhkan lokasi pemasaran yang tepat dan cukup luas dibanding hanya sekedar berupaya memahami peran konsumen dalam pemasaran tertentu. Oke, sekian jawaban saya terhadap ujian akhir semester pemasaran internasional yang diempu oleh Bapak Ibu Salin SNM. Sekian dan terima kasih.